Saat belajar daring seperti sekarang ini, kita lebih banyak berada di ruangan tertutup dan menggunakan AC. Kita juga sering berkumpul di ruangan keluarga, menonton televisi, dan menggunakan kipas angin. Di malam hari, kita menyalakan lampu kamar sambil santai memainkan handphone. Nah, semua kegiatan sehari-hari kita tadi banyak memanfaatkan energi listrik. Tahukah teman-teman apa itu energi listrik? Dari mana energi listrik tersebut berasal? Serta apa saja yang mempengaruhi besarnya energi listrik? Biar nggak bingung lagi, tonton videonya sampai selesai yuk! Jadi di video kali ini kita akan belajar energi dan daya listrik. Nah, teman-teman, energi listrik dihasilkan dari beragam sumber seperti matahari, angin, air, dan masih banyak lagi sumber energi listrik lainnya. Energi listrik tersebut dibutuhkan untuk memfungsikan peralatan-peralatan listrik. Beberapa peralatan yang kita manfaatkan tadi merupakan hasil dari perubahan energi listrik. Yap, energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Contohnya, perubahan energi listrik menjadi gerak pada kipas angin, listrik menjadi bunyi dan cahaya pada televisi, listrik menjadi panas saat kita menggunakan setrika, dan masih banyak contoh perubahan energi listrik yang lain. Teman-teman pasti bisa menyebutkan contoh lainnya ya. Nah, besarnya energi listrik pada sebuah alat listrik dipengaruhi oleh arus listrik, beda potensial, hambatan, dan waktu penggunaan alat tersebut. Secara matematis, energi listrik dihitung dengan rumus W sama dengan V kali I kali T. Di video sebelumnya tentang rangkaian arus searah, kita udah bahas hukum Ohm. Bagi yang belum nonton, jangan lupa cek video sebelumnya ya, biar lebih paham. Berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Sehingga, jika nilai V kita substitusikan ke persamaan W sama dengan V kali I kali T, maka kita peroleh persamaan energi listrik yang lain, yaitu W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Hukum Ohm untuk menghitung kuat arus I sama dengan V per R, sehingga W juga sama dengan V kuadrat per R kali T. Dengan W adalah besarnya energi listrik dalam Joule, V tegangan listrik satuannya volt, I kuat arus listrik dalam ampere, R hambatan dalam satuan ohm, dan T waktu satuannya sekon. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya? Pernahkah teman-teman memperhatikan dua bola lampu yang sedang menyala? Mungkin kita akan melihat intensitas terang yang berbeda dari setiap lampu yang kita amati. Tahukah teman-teman, terang atau redupnya bola lampu tersebut dipengaruhi oleh daya listrik, di mana semakin besar daya listrik sebuah lampu, maka nyala lampu tersebut semakin terang, dan sebaliknya. Jadi, daya listrik didefinisikan sebagai energi listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Secara matematis, daya listrik dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Persamaan ini juga bisa kita ganti dengan mensubstitusikan persamaan energi, sehingga P juga sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat kali R, dan P sama juga dengan V kuadrat per R. Dengan P merupakan daya listrik satuannya watt, W adalah besarnya energi listrik dalam Joule, V tegangan listrik dalam satuan volt, I kuat arus listrik dalam ampere, R hambatan dalam satuan ohm, dan T waktu satuannya sekon. Jika sebuah alat listrik yang memiliki spesifikasi tertentu, di mana daya dan tegangan tertulis pada alat P1V1 dihubungkan dengan sumber tegangan tertentu atau V2, maka daya yang digunakan alat tersebut adalah P2. Nilai kedua daya alat ini bisa kita bandingkan, sehingga P2 bisa kita hitung dengan rumus
P2 sama dengan V2 per V1 dikuadratkan kali P1. Dengan V1 tegangan yang tertulis pada alat, V2 tegangan sumber, keduanya dalam satuan volt. P1 daya yang tertulis pada alat, dan P2 daya yang digunakan, satuannya watt. Saat menggunakan beberapa peralatan listrik seperti teko listrik, setrika, atau kompor listrik, terjadi perubahan energi listrik menjadi panas atau kalor. Pada peralatan-peralatan listrik yang mengubah energi listrik menjadi kalor, berlaku persamaan-persamaan berikut. Dengan M massa dalam kilogram, C adalah kalor jenis zat, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T yang besarnya T2 kurang T1 merupakan perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, kegiatan sehari-hari kita banyak memanfaatkan energi listrik, sehingga untuk mengukur penggunaan energi listrik rumah tangga, pada setiap rumah dipasang alat ukur yang disebut kWh meter. 1 kWh sama dengan 1 kW dikali 1 jam, sama dengan 3,6 juta Joule. Lalu, besarnya biaya listrik rumah tangga dihitung dengan menggunakan rumus biaya sama dengan W kali tarif per kWh, dengan W adalah energi listrik. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diketahui sebuah alat pemanas air digunakan selama 1 sekon. Energi yang dihasilkan alat 500 Joule dan tegangannya 50 volt. Yang ditanya hambatan listrik pada alat. Berdasarkan besaran yang diketahui, hambatan pada alat dapat kita hitung dengan rumus W sama dengan V kuadrat per R kali T. Masukkan angkanya, 500 sama dengan 50 kuadrat per R kali 1. Selesaikan perhitungannya hingga diperoleh R sama dengan 5 ohm. Jadi jawaban yang benar D. Soal kedua, diketahui daya listrik 350 watt. Waktu penggunaan 1 jam sama dengan 3600 sekon. Kita diminta menentukan besarnya energi listrik yang terpakai. Energi dihitung dengan rumus W sama dengan P kali T, sama dengan 350 kali 3600, sama dengan 1.260.000 Joule. Jawabannya C. Soal ketiga, diketahui sebuah lampu dengan spesifikasi V1 220 volt dan P1 100 watt, dipasang pada tegangan V2 110 volt. Yang ditanya daya yang digunakan lampu atau P2. Besarnya P2 dapat ditentukan dengan rumus V2 per V1 dikuadratkan kali P1, sama dengan 110 per 220 dikuadratkan kali 100. Sederhanakan angkanya, P2 sama dengan 1 per 2 dikuadratkan kali 100 sama dengan 1 per 4 kali 100. P2 sama dengan 25 watt. Jawabannya D. Soal selanjutnya diberikan gambar sebuah rangkaian listrik dan diketahui R1 8 ohm, R2 24 ohm, R3 6 ohm, dan V 12 volt. Kita diminta menentukan daya pada hambatan 6 ohm atau P3. Untuk menghitung P3, kita gunakan rumus P3 sama dengan I kuadrat kali R. Nah, untuk menentukan P3, kita harus menentukan kuat arus listrik dan hambatan total terlebih dahulu. Setelah diperoleh R total 12 ohm, hitung kuat arus listrik dengan rumus I sama dengan V per R, sama dengan 12 volt per 12 ohm, sama dengan 1 ampere. P3 sama dengan I kuadrat kali R sama dengan 1 kuadrat kali 12 sama dengan 12 watt. Jawaban yang benar E. Soal berikutnya tentang konversi energi listrik menjadi kalor. Diketahui hambatan pada alat 12 ohm, beda potensial 120 volt.
massa air 40 kg, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, suhu awal 15 derajat Celcius, dan suhu akhir 80 derajat Celcius. Yang ditanya, lama penggunaan alat untuk memanaskan air tersebut atau T. Kita gunakan rumus V kuadrat per R kali T sama dengan MC kali delta T. Kemudian masukkan angka yang diketahui, lalu selesaikan perhitungannya hingga diperoleh T sama dengan 9100 sekon sama dengan 2,5 jam. Jawabannya D. Soal terakhir, diketahui penggunaan lampu rumah tangga, 4 lampu 20 watt, 2 lampu 10 watt, dan 3 lampu 40 watt. Daya total penggunaan lampu pada rumah tersebut sebesar 220 watt. Digunakan 5 jam setiap hari atau 150 jam selama 1 bulan atau 30 hari. Tarif listrik per kWh Rp500. Kita diminta menentukan biaya penggunaan lampu tersebut selama 1 bulan. Untuk menghitung biaya penggunaan, kita gunakan persamaan biaya sama dengan energi total dikali tarif per kWh. Dan energi total yang digunakan selama 1 bulan adalah W sama dengan P kali T, sama dengan 220 watt kali 150 jam, sama dengan 33.000 watt jam. Jadikan ke kWh sama dengan 33 kWh. Lalu kita masukkan angkanya, 33 kWh kali Rp500 per kWh sama dengan Rp16.500. Jawabannya D. Oke teman-teman, di video kali ini kita udah belajar persamaan-persamaan yang digunakan untuk menghitung energi listrik dan daya listrik. Bisa dimengerti ya?